Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, saya Ah. Narti dari Italia Bu Aisyah, Masya Oh, Allah. Masya Allah. Bu siapa tadi? Bu, Mbak siapa? Dari Bu Narti namanya. Bu Narti. Wajahnya Iya, mana nih Bu Narti nih? Bu Narti Oke. mana tuh wajahnya? Dari Italia. Bagaimanakah, Masya Allah. iya pertanyaan dari beliau, bagaimanakah Nah, itu dia cara Bu Narti kita, Ferdian. oh iya tuh sudah muncul. Bagaimanakah cara kita mengontrol emosi saat kondisi kita mau datang menstruasi dari Jazakillah khairan. Amin. Mbak Narti. Monggo. Assalamualaikum, Ustazah. Apa kabar Itali? Masya Allah. Alhamdulillah, Italiano. baik. Italiano. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang Iya. sekali bisa ketemu Ustazah. Alhamdulillah. Bu Aisyah aja. Masih jauh level Ustazah mah. Ya. Baik. Insya Allah. Ya, Bu Narti Ferdian ya. Memang kalau kita punya anak perempuan ya Bu Narti? Alhamdulillah dikaruniai 3 anak perempuan. Itu yang bikin saya Ahli surga, Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, jadi pokoknya intinya gini, orang mau mens, anak-anak mau mens, bahkan kita mau mens itu kan hormon turun tuh, ya itu nggak enak perasaannya memang, ya karena estrogen progesteron ini kan yang menaikkan mood itu kurang, ya. Nah kalau seperti itu, yang penting kita paham aja, oh ya saya mau mens, dia mau mens. Bahkan anak-anak mulai diajarkan, nah kalau mau mens itu ada yang 2 hari, ada yang malah 4 hari sebelum mens itu sudah mulai gaduh gelisah ya. Dan pokoknya nggak enak lah perasaannya itu karena hormonal ya nak. Jadi kalau kamu misalnya seperti itu ya, bunda juga tiba seperti itu, pokoknya bayangin, mikir aja pokoknya oh mau mens. Itu enaknya kalau kita sudah punya anak perempuan yang pubertas, yang sudah mens, jadi kita buangnya ke situ aja. Ya itu satu. Kedua, soal suami ya, misalnya soal suami. Suami itu kadang-kadang bukan dia tidak pengertian. Ya, laki-laki itu begitulah mimik wajahnya, Bu. Kita sudah kasih tahu ya, ayah aku mau mens, ya anak-anak mens, gitu doang kan, gitu ya. Nah, itu bukan tidak pengertian. Itulah laki-laki dengan segala perangkat hormonal di otaknya, di otot wajahnya, ya, komunikasi kata-kata yang sangat sedikit, maka responnya menurut kita sebagai perempuan itu responnya kok gitu doang sih. Tapi bahwa dia sudah bilang itu berarti kita sudah tidak berdosa, tidak bahwa kita sudah memberitahu dan kalau ada apa-apa kita udah kasih tahu loh. Gitu. Ya, artinya kita sudah bisa ya lulus dari masalah ini gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita nggak paham tentang responnya laki-laki, kita jadi tambah kesel karena respon itu gitu. Ya nggak Bu Narti? Karena misalnya ya karena dia cuma betul. Jadi tiap bulannya kejadiannya gitu Ustazah, jadi saya mencoba. Ya, makanya ya itulah respon laki-laki, tapi dia ngerti sebetulnya. Yang penting kita langsung saja ya Allah, dia ngerti sesungguhnya. Saya begitu. Ya. Saya begitu harus membuat satu mind setting istilahnya di dalam otak kita bahwa oke, itu laki-laki kayak gitu. Jadi yang penting sudah kasih tahu. Ya, nanti kalau dia tanya, waduh repot banget ya tiap bulan ya, udah gitu 3 anak perempuan, 1 istri, 4. Coba Bu Narti bayangin suami ibu tuh apa nggak sakit kepala memang? Satu saja istri yang mens, itu bapak-bapak sakit kepala Bu. Misalnya saya punya anak 5, 1 anak perempuan saya, dengan saya tuh kalau mens berdua, bapaknya udah sakit kepala 2 kali. Apalagi Bu Narti. Coba kebayang kan, 3 anak perempuan, 1 istri, mensnya ganti-gantian. Jadi sebulan, bayangin si bapak harus 30 hari memahami itu. Betapa susahnya dia. Jadi kita memahami aja, ya Allah kasihan banget suamiku, dia harus paham. Hari ini saya yang mens, minggu depan anak yang kedua mens, minggu ketiga ya anak yang ketiga, minggu berikutnya anak kedua. Makanya 1 bulan, apa nggak pusing bapak itu Bu? Jadi kita yang menaikkan pemahaman kita bahwa inilah konsekuensi kalau satu rumah perempuan semua, gitu. Ya, nah kemudian satu lagi yang paling penting buat anak perempuan, pantang nasihati anak perempuan dalam kondisi menstruasi atau mau mens. Itu pakem.
Ya, nasehati, ngingetin, ngasih feedback, kasih kritikan, anak perempuan pasti nggak terima. Jadi Bu Narti harus punya catatan-catatan anak pertama tanggal berapa, karena tiga-tiganya perempuan. Dalam sebulan ibu harus paham juga itu siklus mereka tiga-tiganya. Apa Ustazah baru satu yang main, jadi suka bingung pas saat salat berjamaah. Jadi saya sampai bilang harus update gitu. Saya bilang pakai bahasa komputer harus update. Itu baru satu aja udah pusing Bapak ya. Gimana coba kalau nanti sudah tiga-tiganya? Makanya udah siap-siap Bu. Ya, sudah siap-siap untuk nanti, karena makanya kenapa orang tua yang anaknya perempuan dikatakan masuk surga, karena begitu dinamisnya itu anak perempuan. Ya. 1, 2, freeze ya. Kedengaran Bu, kedengaran. Kedengaran ya, ya kurang lebih kayak gitu jadinya Bu Narti. Ya, pokoknya harus yakin bahwa oh suami saya ngerti kok. Cuman emang begitu mukanya laki-laki banget. Nah, udah gitu, beres sudah. Insyaallah. Ya jakillahu khairan Ustazah. Amin, Mbak Iyaki, Masya Allah. Masya Allah, iya. Kalau kebetulan kalau saya anaknya laki-laki Bu, jadi masih belum khawatir sekarang.